Pada hari Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia di bawah perintah Vladimir Putin resmi melakukan operasi militer penyerangan ke Ukraina. Apakah penyebabnya? Dan juga apakah dampak bagi perdagangan internasional? Untuk melihat akar dari permasalahan ini, maka kita harus mundur jauh terlebih dahulu dari saat ini, yaitu tepatnya pada tahun 1991. Pada tahun 1991 ini terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu pembubaran dari salah satu negara komunis terbesar saat itu, yaitu Uni Soviet. Salah satu dampak dari pembubaran Uni Soviet ini adalah banyak dari wilayah-wilayahnya itu ingin memerdekakan diri dan membentuk sebuah negara yang baru. Nah, salah satu negara baru ini adalah Ukraina ini. Presiden Rusia kala itu yaitu Boris Yeltsin menyetujui kemerdekaan dari Ukraina. Hubungan Rusia dan juga Ukraina ini awalnya baik-baik saja. Ya sama seperti negara-negara pada umumnya, bersahabat dan juga saling membantu. Ya memang benar, walaupun sempat ada pertentangan ataupun perselisihan antara kedua negara ini, tetapi akhirnya pertentangan atau perselisihan tersebut dapat diredam juga. Namun, semua keindahan tersebut berubah secara drastis pada tahun 2014, yang dimana pada saat itu terjadi sebuah revolusi di Ukraina, yaitu menentang supremasi dari Rusia. Massa anti pemerintah berhasil melengsarkan presiden pro-Rusia kala itu, yaitu Viktor Yanukovych. Dengan kekosongan pemerintahan ini, Rusia memanfaatkan dengan mencaplok beberapa bagian atau daerah dari negara Ukraina dan memerdekakan kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina bagian timur. Namun dengan revolusi ini pula terbuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Bergabungnya Ukraina ke NATO ini dapat menjadi kesalahan besar bagi Rusia. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Rusia memutuskan untuk melakukan operasi militer ke Ukraina dalam rangka mempertahankan pengaruhnya di Eropa bagian timur. Konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina ini pastinya memiliki dampak di dalamnya. Nah, salah satu dampak yang terlihat paling jelas adalah timbulnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sebanyak 498 tentara Rusia telah gugur dan 1.000 lebih diantaranya luka-luka. Sementara itu, menurut organisasi independen Rusia mengatakan bahwa sebanyak 2.870 tentara Ukraina gugur dan 3.700 tentara luka-luka. Jumlah korban jiwa dan juga luka-luka ini akan terus bertambah setiap harinya seiring dari invasi yang masih berjalan hingga saat ini. Selain dari segi korban jiwa, konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini juga berdampak pada ekonomi internasional. Presiden Bank Dunia yaitu David Malpass dalam CNBC Indonesia mengatakan bahwa perang di Ukraina ini akan menyebabkan lebih banyak permasalahan bagi ekonomi global. Ya, sebagaimana diketahui, Eropa sejak tahun 2020 sudah bergelut dengan harga gas yang cukup tinggi, yang dimana itu mencekik sebagian besar pendapatan warganya. Rusia diketahui sebagai sumber gas bagi Uni Eropa. Nah, untuk pembangkit listrik hingga 39%. Sementara Ukraina sendiri juga merupakan jalur distribusi yang vital bagi pengantaran gas dari wilayah Rusia ke wilayah benua Eropa. Jadi dengan adanya perang ini, kebutuhan pasokan gas ke benua Eropa menjadi menurun. Selain itu pula, dengan adanya konflik bersenjata ini, Rusia dikenakan sanksi internasional yang dimana itu sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat Rusia di sana. Kerugian ini bisa kita lihat
dari ungkapan seorang warga Rusia dalam Associated Press. Dia menyebutkan bahwa Apple Pay tidak berfungsi sejak kemarin. Tidak mungkin membayar lewat sistem di mana-mana, di bus, di kafe, dan sebagainya. Supermarket membatasi jumlah barang yang bisa kita beli. Sungguh miris melihat kondisi seperti ini. Sementara itu, di negeri tercinta kita juga tidak luput dari dampak konflik ini. Akibat dari konflik ini, beberapa harga bahan pokok di Indonesia itu menjadi naik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa ada 3 komoditas yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga, yaitu ada kelapa sawit, minyak mentah, gandum, serta sereal. Selain itu, negara Indonesia juga harus mencari substitusi ekspor dan impor sementara akibat pembekuan akses dari Rusia. Berdasarkan data dan hasil yang telah saya dapatkan, menurut saya, konflik atau perang di era globalisasi saat ini adalah sesuatu hal yang tidak ada gunanya untuk dilakukan. Awalnya memang bisa diterima, tetapi nantinya akan berujung pada penderitaan yang sangat menyakitkan. Jangan pikirkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain di luar sana juga. Saya, Bimanda Prastyo, undur diri dan sampai jumpa lagi.